Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ayah bunda, semoga Allah terus senantiasa merahmati kita. Kita melanjutkan kembali buku Ensiklopedia Pendidikan Anak. Dan kita masih di bab yang kelima, pendidikan lingkungan masyarakat. Kita akan masuk di subtema yang ke-49, yaitu kehidupan bermasyarakat. Setelah kita sebutkan bab yang sebelumnya bahwa manusia dinamakan manusia karena mereka bermasyarakat, dan itu asal manusia diciptakan, memang seperti itu, tidak bisa hidup sendirian. Maka kita akan membahas di sini tentang bagaimana kita bermasyarakat dalam kehidupan kita. Anak kita adalah manusia yang hidup bersosialisasi. Dia adalah bagian dari masyarakat, sehingga ia pasti akan hidup bermasyarakat dan bertetangga. Karena anak kita manusia, maka ingat bahwa anak kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa kita kungkum di rumah, dalam rumah terus. Anak kita akan bersosialisasi kepada manusia. Anak kita bukan robot yang bisa hidup sendirian. Maka biarkan anak kita bersosialisasi dengan manusia. Karena lingkungan masyarakat adalah salah satu tempat belajar bagi anak. Sebagaimana dulu pernah kita sebutkan bahwa anak kita akan belajar di 3 tempat. Pertama, anak kita akan belajar di rumah. Yang kedua, anak kita akan belajar di sekolah. Nanti insya Allah sekolah akan kita bahas di bab yang ke-6. Kemudian yang ketiga, anak kita akan belajar di tengah-tengah antara rumah dan sekolah. Yaitu di mana? Di masyarakat. Nah, ini kita bahas. Sehingga kehidupan anak kita di masyarakat termasuk salah satu dari pendidikan anak kita. Anak bisa belajar untuk empati. Yaitu ketika anak belajar di masyarakat, apa yang dia pelajari? Maka biarkan anak kita itu belajar bersosialisasi dengan manusia. Tujuannya untuk apa? Belajar apa? Anak bisa belajar untuk empati, adab yang baik kepada tetangga, sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya. Nah, ini semua akan dipelajari oleh anak kita ketika dia bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian saya katakan memang ada segi negatif dalam bersosialisasi kepada masyarakat yang majemuk. Apalagi di masyarakat kita banyak kebaikan, demikian juga banyak keburukan. Ada tauhid, ada syirik, ada dosa, ada maksiat, ada juga ibadah, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Semuanya berkumpul semua, bercampur semua di masyarakat. Akan tetapi banyak sekali segi positif yang bisa diambil. Bahkan banyak ibadah yang hanya bisa dikerjakan dengan bersosialisasi dengan masyarakat. Itu apa? Banyak sekali kebaikan-kebaikan ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat. Kita bisa sholat jamaah, kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa bersabar, kita bisa berdakwah. Banyak sekali kebaikan. Kita bisa menjenguk orang sakit, kita bisa mendatangi jenazah mereka, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, orang yang sabar bersosialisasi dengan masyarakat dan sabar terhadap kejelekan mereka, orang ini lebih mulia daripada orang yang uzlah, yaitu menyendiri dan tidak mau bersosialisasi dengan manusia. Yaitu di sini berarti ada 2 pilihan ya. Kita mau uzlah atau kita mau bersosialisasi, mukhalatah. Jadi ada 2 istilah, uzlah. Uzlah itu kita menutup diri, kita menyendiri, kita nggak mau bergaul dengan masyarakat. Itu namanya uzlah. Atau kita mau mukhalatah. Mukhalatah itu adalah kita bercampur dengan manusia, bersosialisasi dengan manusia, kita bergabung dengan mereka. Sehingga di sini ada 2 pilihan. Saya sebutkan di situ bahwa kita mukhalatah, kita berkumpul dengan manusia, kita bermuamalah dengan mereka, kita bergabung dengan mereka, kita membaur dengan mereka, itu lebih baik daripada kita uzlah, menyendiri dari manusia. Walaupun terkadang memang dalam beberapa kondisi terkadang uzlah lebih mulia. Tetapi hukum asalnya mukhalatah itu lebih baik daripada uzlah. Tetapi nanti ada syarat. Syaratnya ketika kita bisa mewarnai. Tetapi kalau kita tidak bisa mewarnai, bahkan kita takut kalau kita mukhalatah, kita bersosialisasi dengan manusia, malah kita terwarnai, maka yang terbaik adalah uzlah. Uzlah terbaik. Maka itu kapan terjadi seperti itu? Ketika fitnah dahsyat, di mana kita tidak bisa merubah. Bahkan kita takut kalau kita masuk ke masyarakat, kita akan terubah. Kita akan terwarnai, kita akan berubah agama kita. Maka di waktu itu, yafirruna bidinihi minal fitan. Termasuk manusia terbaik adalah orang yang melarikan diri, menyelamatkan agama dari fitnah yang ada, seperti kisah Ashabul Kahfi. Tetapi itu dalam kondisi yang sangat-sangat
berat kita menjalankan agama. Sedangkan di masyarakat kita, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan agama kita. Maka sehingga saya sebutkan di situ bahwa kita bersosialisasi dengan masyarakat, sabar dengan kejelekan mereka, itu lebih baik daripada kita uzlah, menyendiri dan tidak mau bersosialisasi. Rasulullah SAW beliau bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbir ala adzahu khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adzahu. Rasulullah SAW beliau bersabda, seorang mukmin yang mau berkumpul, bergaul di tengah masyarakat, dan dia sabar terhadap gangguan mereka, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Sehingga di sini Rasulullah menggambarkan dua gambaran. Orang mukmin yang mukhalatah kepada manusia, sabar terhadap kerusakan mereka, karena dia akan berusaha merubah pelan-pelan. Yang kedua, orang mukmin yang tidak mau mukhalatah dengan mereka, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, dan tidak bisa sabar untuk memperbaiki kerusakan mereka. Rasulullah mengatakan ini yang bercampur, berkumpul, bergaul dengan masyarakat lebih baik daripada orang yang tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Nah, kemudian berkaitan dengan mukhalatah ini, kita bersosialisasi dengan masyarakat ini, saya sebutkan ada 3 kondisi manusia. Jadi orang tua dalam mendidik anak terhadap masyarakat, bermasyarakat, maka manusia atau orang tua itu terbagi menjadi 3. Jadi sikap orang tua itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang yang berlebihan, hulu. Kemudian yang kedua, ada orang yang bermudah-mudahan. Kemudian yang ketiga, yang terbaik adalah orang yang tengah-tengah. Jadi manusia itu ada 2 jalan di sini. Ada orang yang berlebihan, ada yang bermudah-mudahan, ada yang di tengah-tengah. Orang yang berlebihan yaitu orang tua yang terlalu proteksi dan mengekang anak sehingga anak dijauhkan dari masyarakat karena kekhawatiran akan kerusakan di masyarakat. Ini termasuk berlebihan. Kenapa? Karena anak kita itu makhluk sosial, dia akan belajar dengan bermasyarakat kepada manusia. Ini orang yang berlebihan, hulu dalam mendidik anak mereka. Kemudian yang kedua, orang yang bermudah-mudahan, yaitu orang tua yang cuek dan acuh terhadap pergaulan anak di masyarakat. Anak dilepas begitu saja tanpa bimbingan dan aturan. Nah, orang tua yang penting enggak peduli, wis. Yang penting anak kita bebas-bebasnya. Ini juga tidak benar terhadap pendidikan anaknya. Kemudian ketiga, dan ini yang terbaik, ini yang menjadi acuan kita, yaitu orang tua yang memberikan anak kesempatan untuk bersosialisasi akan tetapi dengan batasan dan aturan. Orang tua menguatkan imunitas iman, mental, agar anak bisa mewarnai dan tidak terwarnai. Nah, ini sikap pertengahan yang terbaik dan ini yang harus kita jalankan. Maka hendaknya orang tua, dia tetap memberikan kesempatan anak kita untuk bersosialisasi dengan manusia, tetapi bukan bermudah-mudahan. Anak diberikan batasan, diberikan aturan, demikian juga anak diberikan imunitas iman, imunitas mental, sehingga anak ketika bermasyarakat, anak kita bisa mewarnai dan anak kita tidak mudah untuk diwarnai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.